Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, salam sehat. Bagaimana kabar kalian? Semoga di rumah tetap sehat ya. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa jaga jarak, tetap memakai masker, dan cuci tangan selalu. Oke. Pada siang hari ini, Bu Clara dan Pak Nur akan mengisi aksi bergizi, yaitu tentang gula, garam, dan lemak. Seperti yang ada di tampilan kalian, ini kalau disingkat GGL, gula, garam, dan lemak. Nah, untuk selanjutnya, silahkan kalian simak baik-baik, tetapi kita akan mempraktekkan yel-yel aksi bergizi. Masih ingat bukan? Nah, seperti yang ada di gambar, ini merupakan yel-yel aksi bergizi. Bu Clara akan memandu dari sini, silahkan di rumah kalian berdiri. Bu Clara tidak berdiri ya, agar tidak terpotong gambarnya. Bisa kita mulai? 1, 2, 3. Aksi bergizi, remaja Indonesia. Tepuk tangan dulu. Baik. Nah, semoga yel-yel aksi bergizi tadi dapat menambah semangat kalian untuk mengikuti materi gula, garam, dan lemak pada siang hari ini. Sudah siap? Siap ya? Wah, di sini sudah ada tampilan makanan yang enak-enak ya, anak-anak. Pasti kalian sudah tidak asing. Nah, ada yang berwarna merah, coklat, kuning. Ini merupakan roti. Tetapi tahukah kalian, di dalam roti ini, bila kalian makan berlebih, maka kandungan gula sangat tinggi sekali. Nah, di sini ada contoh makanan yang manis-manis lagi. Ada gula-gula maupun permen. Warnanya sangat menarik. Ada kuning, orange, merah, dan bentuknya sangat beragam. Tentunya untuk anak-anak seusia kalian atau adik kalian ini sangat menggiurkan sekali. Jadi sehingga ingin memakannya. Nah, kalau di bawah ini rendang, ada gulai, pasti kalian sangat suka karena rasanya selain nikmat, tetapi di sini ternyata mengandung lemak yang sangat banyak sekali yang dihasilkan dari santan maupun bahan-bahan masakannya. Nah, itu tadi contoh-contoh makanan yang mengandung gula, garam, maupun lemak. Untuk selanjutnya, kenapa sih remaja perlu tahu tentang GGL? Coba, kenapa kalian perlu tahu? Nah, yang pertama, makanan yang kita konsumsi sehari-hari sangat menentukan kondisi tubuh kita. Contoh, tadi kan ada permen. Jika kalian makan terlalu banyak, bagaimana kondisi gigimu? Apakah berpengaruh? Pasti berpengaruh. Untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang kandungan gula, garam, lemak yang mereka makan. Jadi, kenapa kita perlu tahu? Agar kalian paham kandungan GGL yang kalian makan. Yang ketiga, gula yang dikonsumsi secara berlebih dapat menyebabkan obesitas dan memicu diabetes tipe 2. Nah, ini tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi jika kalian dari kecil banyak mengkonsumsi gula, maka bisa menyebabkan obesitas. Tahu kan obesitas? Yaitu berat badan yang berlebih. Sehingga untuk jalan susah, tidur susah, tetapi rasa ingin untuk makan terlalu banyak. Nah, itu tidak baik bagi kesehatan, terutama kalian sebagai remaja di masa sedang tumbuh pesat ya. Maka harus menjaga makanan yang kalian konsumsi. Untuk yang keempat, di sini ada garam. Jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan tekanan darah tinggi hingga stroke. Nah,
Mengapa bisa terjadi ini hipertensi hingga stroke? Karena di dalam aliran darah kita itu kan bila terlalu banyak garam sehingga suplai oksigennya berkurang. Nah, sehingga tekanan darah tinggi kalian naik. Jika naik, maka bisa terjadi stroke. Stroke itu gejala seperti seumpama di kaki, kalian tidak bisa jalan, tidak bisa gerak, seumpama di tangan, maka tangan kalian tidak bisa digerakkan. Nah, seperti itu. Sangat membahayakan bukan jika kalian terlalu banyak garam? Nah, terakhir, beberapa jenis lemak dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga kanker. Nah, di sini lemak yang dimaksud yaitu lemak jahat, seperti yang ada di dalam gorengan atau santan yang berlebih, itu resikonya penyakit jantung. Tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak, remaja, hingga usia lanjut. Begitu ya. Nah, di sini Bu Clara akan menjelaskan. Tahukah Anda bahwa ada asupan gula, garam, dan lemak berlebih menjadi faktor resiko penyakit tidak menular? Nah, contohnya ini gula. Gula sebagai sumber karbohidrat terdapat dalam sirup. Nah, sirup pasti kalau lebaran banyak sekali ya. Kalian tidak sadar minum sirup di satu rumah ke rumah yang lain. Nah, padahal di dalam sirup itu mengandung gula yang sangat tinggi jika berlebihan. Terus di dalam madu, selai, es krim, kue, ada di dalam nasi, roti, kentang, bihun, mie, tepung. Nah, padahal makanan ini yang sering kita konsumsi setiap hari. Boleh tubuh kita itu perlu gula, tetapi maksimal 4 sendok makan peres atau 50 gram. Jadi, bukannya sama sekali tidak makan gula, tetapi ada takarannya. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, ini ada garam. Garam ini sebagai sumber natrium. Di mana sih garam itu? Yang pertama ada di kecap, ada di saus, ada di vetsin, ada di margarin, mentega, keju, ikan asin. Nah, di situ beberapa makanan yang mengandung garam. Nah, dalam konsumsi per hari, kalau garam itu maksimal 1 sendok teh. Ingat ya, 1 sendok teh atau 5 gram. Kalau gula tadi kan 4 sendok makan peres, 50 gram, sedangkan garam ini lebih sedikit, yaitu 1 sendok teh. Dan terakhir, di sini, ini ada lemak. Nah, kalau kalian bayangkan lemak, apakah hanya ada di daging? Tidak, lemak itu ada di mentega juga ada lemaknya, minyak kelapa ada lemaknya, susu full cream, daging ternak, terus di dalam otak, di keju, santan, makanan olahan seperti sosis, kornet, nugget, cake, dan lain-lain. Nah, di situ ada lemak. Pasti kalau kalian jajan seumpama sate sosis atau sate nugget, nah itu tidak sadar bahwa di situ sebenarnya juga mengandung lemak. Nah, ini berapa ini lemak yang kita konsumsi dalam sehari, yaitu maksimal 5 sendok makan atau 67 gram. Tidak boleh lebih dari itu, ya anak-anak ya. Nah, itu tadi yang disarankan seberapa sendok yang harus kalian konsumsi dalam per hari. Untuk selanjutnya, kalian akan mendapatkan materi dari Pak Nur. Oke, selamat pagi anak-anakku. Kita lanjut lagi ya. Ya, Pak Nur akan menjelaskan tentang rumus andalan ya yang ada di layar Anda ya. Gula yang pertama yaitu gula tidak lebih dari 50 gram atau 4 sendok makan yang sudah tadi dikasih tahu sama Bu Clara. Dan yang kedua yaitu garam tidak melebihi 200 mg natrium dan sodium atau 5 gram 1 sendok teh. Ya, garamnya. Lemak yang ketiga hanya 67 gram yaitu 5 sendok makan minyak. Nah, untuk memudahkan mengangkatkan rumusannya ada lagi 4 G1
dan L5, yaitu gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan lemak 5 sendok makan minyak. Nah, yang di sampingnya yaitu batasan konsumsinya. Ya, gula yaitu kurangi konsumsi makanan atau minuman dengan kadar gula tinggi, yaitu Coca-Cola, soda, ya. Nah, lebih baik mengonsumsi buah dan sayuran sebagai camilan, itu akan meningkatkan tubuh kamu menjadi lebih segar. Dan yang kedua yaitu garam. Konsumsinya yaitu kurangi konsumsi makanan dengan kadar gula yang tinggi, ya. Sini sudah ada gambarnya. Dan yang baik jangan menambahkan garam atau kecap pada makanan yang telah ada ini, jangan diperbanyak lagi. Yang ketiga yaitu mengonsumsi lemak. Ya, kurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak atau digoreng kayak seafood yang sudah tadi dijelaskan sama Bu Clara. Ya, oke, kita lanjut lagi. Tips sehat konsumsi gula, garam, dan lemak yang aman. Pilihlah makanan, ya, bahan makanan yang segar daripada bahan makanan atau kemasan atau bahan makanan yang diawetkan. Dan yang kedua, yaitu bacalah tabel pada kemasan makanan tersebut, ya, dengan teliti dan seksama. Hindari makanan atau minuman dengan pemanis buatan yang berlebihan. Kalian pasti tahu ya. Nah, hindari makanan dengan kandungan natrium tinggi atau makanan yang diawetkan dan diasinkan seperti acar, asinan, makanan kaleng, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu hindari makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti jeruan, tahu jeruan ya. Bahasa Jawa campur Indonesia ini. Udang, kepiting, dan lain atau seafood. Ya, harus dihindari. Dan yang terakhir yaitu kurangi menggunakan santan dan minyak dalam mengelola makanan. Biasanya memasak makanan dengan merebus, mengukus, dan memanggang. Oke, lanjut lagi. Pesan kunci yang pertama yaitu perhatikan kandungan gula, garam, lemak di makanan yang kita konsumsi. Dan yang kedua yaitu G4, G1, dan L5. Yaitu tadi gula 4 sendok makan, ya, garam 1 sendok teh, dan lemak 5 sendok makan. Yang ketiga, kurangi mengonsumsi jajanan yang mengandung gula, garam, dan lemak yang berlebihan seperti produk minuman yang terlalu manis kayak teh segar, ya, itu gulanya selalu tinggi. Terus apa? Makanan ringan yang kemasannya dengan gorengan, ya, kayak bakso goreng, bakso bakar. Ya, lebih baik meminum dan makanan yang kayak air putih dan buah-buahan atau sayuran. Oke anak-anakku, sekian yang Pak Nur bisa sampaikan dan Bu Clara, ya. Semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian dan ingat 3M, yaitu pakai masker, mencuci tangan, dan jaga kesehatan dan tetap semangat, ya, dan selalu bahagia. Oke, sekian dari Pak Nur dan Bu Clara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.